kita dijajah oleh bangsa lain. Akan tetapi, sekarang negara kita dijajah oleh bangsa kita sendiri. Bagaimana tidak? Perkelahian antar pelajar masih ada. Kasus narkoba ada di mana-mana. Dan yang lain sebagainya. Oleh karena itu, marilah kita mengenang proklamasi kemerdekaan Indonesia yang pernah dibacakan oleh Bapak Presiden pertama kita, Bapak Insinyur Soekarno. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan 14 Agustus 1945 sekitar pukul 1:30, Sultan Syahrir sedang berada di ruang kerja. Dia sedang menulis sesuatu dan mendengarkan radio. Received this afternoon a message from the Japanese government in reply to the message forwarded to that government by the Secretary of State on August 11th. I deem this reply a full acceptance of the Potsdam Declaration, which specifies the unconditional surrender of Japan. In the reply, there is Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir segera pergi ke rumah Mohatta untuk memberitahukan berita ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Syahrir. Silakan masuk. Maaf, rumah saya begitu sederhana. Tidak apa-apa. Silakan duduk. Terima kasih, Bung. Jadi, bagaimana soal kemerdekaan kita, Bung? Bukankah soal kemerdekaan kita sudah serahkan kepada PPKI? Tetapi menurut saya, bukankah lebih baik kemerdekaan segera dilaksanakan tanpa melalui PPKI? Apa maksud Bung Syahrir berbicara seperti itu? PPKI adalah bentukan Jepang. Jika kita merdeka melalui PPKI, sekutu akan menganggap Indonesia buatan Jepang. Jadi sebaiknya kita segera memproklamasikan kemerdekaan kita atas nama bangsa Indonesia selagi kita dalam masa vacuum of power. Saya mendengar dari radio bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Itu artinya ini kesempatan baik kita untuk memproklamasikan kemerdekaan sebelum sekutu datang. Saya setuju, tapi apakah Bung Karno setuju dengan pendapat kita? Bagaimana kalau kita hubungi terlebih dahulu Bung Karno? Ide yang bagus. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Bung Hatta? Apakah ini dengan Bung Karno? Itu saja. Apakah saya dan Bung Syahrir bisa ke rumah untuk membahas kemerdekaan kita? Saya tunggu kedatangan Anda. Mari, Bung. Mari. Syahrir dan Mohatta mendatangi rumah Soekarno untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk.
Terima kasih. Mengapa kalian datang ke sini? Ada masalah apa kalian datang ke sini? Jadi kedatangan kami ke sini, Bung, ada berita penting yang ingin disampaikan Bung Sahril. Berita penting apa, Bung Sahril? Saya dengar Jepang telah menyerah pada sekutu. Bagaimana jika kesempatan ini kita gunakan untuk memproklamasikan kemerdekaan agar Indonesia memiliki kepemimpinan baru? Saya tidak berhak bertindak sendiri, semua itu hak PPKI. Alangkah janggal bila saya mengucapkan kemerdekaan tanpa melalui PPKI yang saya ketuai. Tapi Bung, Maaf Jaril, kita tidak boleh gegabah. baiklah kalau begitu. Kami permisi. Mari Bung Hatta. Mari. Agustus 1945 pada pukul 10, di rumah Bung Karno kumpullah golongan muda yang dipimpin oleh Wikana, Swekarni, Darwis, dan Chairul Saleh. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ayo Bung, malam ini juga kibarkan revolusi. Kita harus segera merebut kekuasaan, Bung. Kami siap mempertahankan jiwa kami, Bung. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka akan ada pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Potong saja leherku, tak usah tunggu hari esok. Sudahlah, tidak ada gunanya bertengkar. Mari kita duduk dan bicarakan dengan baik-baik. Wikana, kita tidak boleh gegabah. Lalu, mengapa bukan Anda yang sendiri melakukannya? Mengapa meminta Soekarno untuk melakukannya? Saya hanya mengingatkan, Bung, jika kemerdekaan Indonesia tidak dilakukan malam ini, besok rakyat akan membunuh orang-orang yang dicurigai sebagai pro-Belanda, seperti orang-orang Ambon. Wikana benar, Bung. Lagi pula, mengapa kita harus menunggu Jepang untuk memerdekakan? Jika kita bisa mewujudkan kemerdekaan kita sendiri. Kekuatan kita tidak sebanding dengan kekuatan Jepang dan sekutu. Kita tidak bisa merdeka tanpa bantuan dari mereka. Saya yakin kita bisa, Bung. Kita bisa. Benar, Bung. Kita harus segera melakukan proklamasi ini. Benar, Bung. Cepatlah. Malam ini, Bung. Malam ini. Tenang, tenang. Ini sudah malam. Tak baik kita membuat keributan seperti ini. Saya mengerti bagaimana perasaan saudara-saudara, tapi saya tidak bisa mengabulkan permintaan saudara-saudara karena akan ada banyak korban jiwa lagi. Setelah usaha mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Saudara-saudara, sebagaimana yang kita harus lakukan. Bung Karno menolak untuk melaksanakan proklamasi. Lalu apa yang kita lakukan? Kita culik Bung Hatta dan Bung Karno. Lalu kita desak mereka untuk segera melaksanakan proklamasi. Culik! Iya. Kita bawa keduanya ke suatu tempat dan kita bujuk mereka. Benar, dengan begitu Jepang tidak akan bisa mempengaruhi mereka. Tapi kemana kita akan membawanya? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas, di mana kita akan mendapatkan keduanya. Aku akan menghubungi Laksana Maeda tentang hal ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Darwis? Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka agar segera melaksanakan proklamasi. Apa? Menculik mereka? Iya, kami sepakat menyembunyikan mereka di Rengas Dengklok. Apakah engkau bersiap untuk mengamankan kami dan mencarikan kami tempat untuk menyembunyikan Bung Hatta dan Bung Karno? Tentu, saya akan mengamankan Anda semua. Untuk tempat, nanti kita pakai rumah Yongsong. Baiklah, terima kasih Laksana Maeda. Sama-sama. Laksana Maeda setuju, dan kita akan ditempatkan di rumah Jeo Kisong. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya, besok subuh. Anda setuju? Pukul berapa tepatnya? Pukul 4 subuh bagaimana? Setuju.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bung Hatta rizki kami. Akan dibawa kemana ini? Lagi pula mengapa kita harus pergi? Mengat Dengklok, ini sudah keputusan para pemuda. Dan itu rakyat menyerbu kota. Jika yang Anda bicarakan itu benar, maka kita tidak bisa melawan tentara Jepang. Karena tentara Jepang itu di Jawa. Ini sudah jadi kesepakatan kami dan Anda tetap ikut kami ke Rengas Dengklok. Ini demi kebijakan Anda, Bung. Ayolah, Bung, waktu kami hampir habis. Baiklah. Bung Karno. Iya, ada apa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa aku harus ikut dengan kalian? Ini sudah jadi keputusan para pemuda, Bung. Kami akan membawa Bung dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Tak sadarkah kalian jika aku memiliki istri dan anak, bagaimana dengan mereka? Ada apa ini, Kang Mas? Mengapa begitu banyak orang? Guntur sangat takut mendengar suara kalian. Nimas, pemuda-pemuda ini ingin membawaku dan Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk apa, Kang Mas? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang. Lalu bagaimana denganku dan Guntur? Apakah kalian akan meninggalkan kami? Benar, aku tidak mau berpisah dengan istri dan anakku. Jika kalian ingin membawaku, kalian harus membawa mereka juga. Baiklah, kami akan membawa Anda dan anak istri Anda. Tetapi kita harus pergi sekarang. Baiklah. Sebenarnya apa mau kalian sehingga membawa kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Bung Karno? Hatta, ternyata kau di sini. Iya, mereka membawa kemari. Mereka membawa Guntur dan Fatmawati. Iya, benar Hatta. Karni, ada apa sebenarnya ini? Kami ingin Anda berdua segera melaksanakan proklamasi karena Jepang sudah menyerah. Ini saat yang tepat untuk Anda melaksanakan proklamasi Hari Kemerdekaan Indonesia. Mengapa kau percaya bahwa berita itu, Karni? Jepang akan memerdekakan kita, tapi belum sekarang. Saya tidak setuju dengan itu, Bung. Kami para pemuda ingin kemerdekaan atas jerih payah kami sendiri, bukan karena hadiah dari Jepang. Itu benar, Bung. Bila kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita adalah bentuknya Jepang. Kita bisa dijajah lagi, Bung. Ada apa, Saleh? Mengapa engkau tersengang-engang seperti itu? Ada Subarjo, dia memaksa masuk ingin menjemput Bung Karno. Baiklah, aku akan keluar untuk menemuinya. Wahai Wikano, bisakah aku menemui Soekarno dan Hatta? Untuk apa Anda ingin bertemu mereka, Bung? Rapat PPKI batal. Karena tak ada mereka, jadi aku kemari untuk menjemput mereka. Tidak bisa, Anda tidak bisa menjemput mereka, Bung. Mengapa? Karena kami para pemuda sudah sepakat untuk mendesak mereka agar segera melaksanakan proklamasi. Kalau begitu, izinkan aku menemui mereka. Baiklah, mari masuk. Ada apa, Subarjo? Rapat PPKI batal. Jadi saya kesini menyampaikan bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Apakah berita tersebut benar adanya? Benar, Bung. Bukankah saya dan Syahrir sudah memberitahunya, Bung? Tapi saya belum percaya, Hatta. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Mari kita memproklamasikan kemerdekaan kita. Benar, Bung. Iya, benar. Sebaiknya memang begitu. Saya akan mengikuti permintaan kalian semua. Bolehkah kami pulang? Lihatlah Guntur, dari tadi menangis terus. Benar. Bolehkah aku membawa Bung Karno dan Hatta pulang, wahai Wikana? Tidak. Saya berjanji akan menjaga mereka dengan nyawa saya. Apa aku bisa memegang janjimu itu? Tentu saja.
Baiklah kalau begitu, terima kasih. Jika sudah sampai di Jakarta, Bu, kami akan mengantarmu ke rumah laksana Medan. Baiklah, tunggu. Aku akan mengantar anak dan istriku terlebih dahulu. Silahkan, kami akan mengantar Anda. Saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Bagaimana jika bunyinya seperti ini, Bu? Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, saya akan tulis. Selanjutnya, Bung, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Baik, sudah saya tulis. Apakah Anda setuju? Setuju! Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia. Apakah kalian semua setuju? Setuju! Lalu bagaimana dengan yang tanda tangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh semua yang hadir? Saya rasa jangan terlalu banyak. Menurut saya lebih baik Bung Hatta dan Bung Karno saja yang mendatanginya nama bangsa Indonesia. Setuju! Saiti, tolong kau ketikkan naskah ini. Siap, Bung. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya, tanggal 17 hari Jumat Legi, sebagaimana Al-Quran diturunkan. Saya setuju. Lebih cepat lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Bagaimana sebelum tepat? Setuju! Ini naskahnya, Bung. Silakan ditandatangani. Baiklah. Ya, tolong perbanyak dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Siap, Bung. Tepat, gerak. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara untuk hadir di sini untuk menyampaikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan setelah beratus-ratus tahun gelombang aktif untuk mencapai kemerdekaan itu naik dan turunnya. Tapi jiwa kita tetap maju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita mencapai kemerdekaan nasional tidak ada henti-hentinya. Dalam zaman Jepang ini, tampaknya kita menyadarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya kita tetap menyusun tenaga kita sendiri. Tetapi kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah dalam negara sendiri. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuda-pemuda rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu telah seianya segata berpendapat bahwa sekarang telah datang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara sekarang, dengan ini kami kebulatan tekad itu, dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kota dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia. Lapor, bendera siap. Barak, sama merah putih. Hormat, gerak.
Demikianlah saudara-saudara, kita telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini, kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia, merdeka, kekal, dan abadi. Insya Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita ini. Indonesia merdeka! 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 Dari ufuk timur hingga ke ujung barat, terukir dengan indah jejak langkah. Aids belum habis lo ya masih ada bahan nasi. Alangkah janggal bila saya mengucapkan kemerdekaan. क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है Jalan tak boleh jalan. Jalan kita tak boleh jalan je. Bung Hatta. Bung Karno. Ketawa. Bung Karno. Bung Karno. Dige boy Musa.